Al-Quran pasti memiliki hikmah dan manfaat, termasuk ajaran berpikir kritis. Sifat mulai ini memiliki ciri-ciri yang harus dimiliki. Sebutkan, biasanya ada seperti itu. Pertanyaan, sebutkan 5 ciri-ciri orang yang memiliki sikap kritis. 5 ciri-ciri orang yang memiliki sikap kritis. Yang pertama adalah menganalisis informasi. Mampu memecah informasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami inti masalah. Yang kedua, evaluasi argumen. Mengevaluasi argumen dapat menilai kekuatan dan kelemahan suatu argumen atau klaim, serta mengidentifikasi bias. Yang ketiga, membuat keputusan yang rasional, yaitu mengambil keputusan berdasarkan bukti dan logika, bukan emosi atau prasangka. Yang keempat, terbuka terhadap ide baru, bersedia mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan mengubah pandangan jika ada bukti yang kuat. Yang terakhir, memecahkan masalah. Jadi sifat yang memiliki sikap kritis bisa memecahkan masalah. Dengan apa? Dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, pengabdian sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan dirinya sepenuh hati dengan ikhlas. Namun, dari hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memiliki kriteria untuk dapat mengakui pengabdian hambanya sebagai makhluk yang wajib beribadah. Sebutkan 3 kriteria aktivitas manusia yang dinilai sebagai pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niat ikhlas. Dalam segala sesuatu kita sudah terbiasa meniatkan diri kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia atau makhluk lainnya. Yang kedua, menjalankan aktivitas sesuai syariat. Aktivitas tersebut harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang telah ulama-ulama sampaikan kepada kita. Yang ketiga, bermanfaat bagi sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Pengabdian tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi bermanfaat bagi yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Yang selanjutnya adalah memahami hukum tajwid dalam Al-Quran. Quran surat Al-Imran ayat 190. Ciri-ciri ulul albab. Berikut adalah analisis hukum tajwid dari ayat yang diberikan, yakni Quran surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Di sini terdapat 5 hukum tajwid yang biasanya ditanyakan. Yang pertama adalah inna. Itu hukumnya gunnah. Inna ditahan. Nun bertasydid itu dibaca gunnah. Baca dengung 2 harkat. Yang kedua, as-sama, assa, alif lam syamsiyah. Tandanya tasdid. Nah, setelah alif lam ada tasdid pada huruf sin. Alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu sin, dibaca idgham, lebur. Atau ada pun yang menyebut alif lam syamsiyah ini adalah alif lam idgham syamsiyah. Yang ketiga, al-ardi. Wal ardi wal al. Ketika ada alif lam, lamnya disukun, maka itu sudah dipastikan qamariyah atau alif lam izhar qamariyah. Karena alif lam bertemu huruf qamariyah, yakni alif. Ingat, alif. Kalau biasa di SD kita diajarkan dengan simple.
Kalau lamnya disukun, ketika ada alif lam, lamnya disukun itu adalah komariah. Alif lam komariah. Kalau alif lam, setelah alif lam itu ada tasdid, itu dinyatakan dengan alif lam syamsiah, walaupun tidak seluruhnya. Yang selanjutnya adalah al-laili. Nah, alif lam syamsiah. Tadi sudah dikatakan bertemu dengan huruf syamsiah. Yang terakhir ada la ayatil idgham bila guna. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Kalian ketahui, yang sudah dipelajari bahwa huruf atau hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4. Salah satunya adalah idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2, ada idgham bigunnah dan ada idgham bila gunnah. Kandungannya, biasanya ada pertanyaan, sebutkan minimal 2 isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Karena apa? Karena memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berdasarkan terjemah saja, tapi harus berdasar buku tafsir yang mu'tabar atau ototiratif. Isi kandungan yang pertama adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Ulul albab itu seperti apa? Ciri-cirinya, ulul albab menjelaskan bahwa orang-orang yang berakal atau ulul albab ini adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, dalam setiap keadaan, dan merenungkan ciptaannya sehingga mereka menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka pun berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua ini tidaklah sia-sia. Bahkan mereka, bagi orang yang ulul albab, yang memiliki akal yang sehat, akal yang digunakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Perintah dari merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh. Biasanya ada pertanyaan, tuliskan arti, paling ringan ya, arti dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Nah, gitu, fatahliku. Artinya pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, menciptakan pohon-pohonan. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran proses penciptaan manusia. Hadis ini menerangkan pentingnya tadabbur, merenungkan dan tafakkur, memikirkan keajaiban ciptaan Allah di alam semesta. Dengan merenungkan ciptaannya, kita akan semakin menyadari kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, ketika ada pertanyaan, sebutkan 2 isi kandungan. Ya, 2 isi kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Tentang apa? Nah, tentang mempelajari bahwa kita itu dituntut untuk bisa bekerja. Kita itu dituntut untuk bisa berpikir, untuk bisa mencintai ilmu, bahwa segala sesuatu itu ada batasnya, tapi bagi Allah tidak ada batasnya. Bagi kita ada batasnya. Maka kita perlu memahami ayat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Ya ma'asarul jinni ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfudhuna illa bisultan. Maka kandungannya kurang lebih seperti ini.
Ini agak sedikit disingkat. Yang pertama, isi kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Tantangan untuk menembus langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ayat ini menantang jin dan manusia. Karena di sana dikatakan ya ma'syarul jinni wal insi. Tidak hanya manusia, jin dulu disebutkan untuk menembus atau melampaui batas-batas langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa tanpa kekuatan atau izin dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada makhluk satupun yang dapat melakukannya. Kecuali kalau Allah mengizinkan. Layaknya Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Allah berikan kemampuan, Allah berjalankan beliau sampai bisa menembus langit. Yang kedua, kekuasaan Allah yang mutlak menegaskan bahwa segala upaya untuk melampaui ciptaan Allah hanya dapat dilakukan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuatan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang tak terbatas dan mutlak atas seluruh alam semesta. Selanjutnya, keteladanan para ulama. Pentingnya penguasaan ilmu yang terkumpul dalam diri para ulama bukan hal yang mudah. Seperti yang kita lihat dari berbagai kisah para pakar ilmu, termasuk cendekiawan muslim. Maka biasanya kalian dituntut untuk mengenal nama-nama ulama. Jangan sampai kita hanya mengenal pemain bola saja, bukan tidak boleh. Gitu. Tapi karena itu kesenangan kita. Tapi kita harus mengenal para ulama, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mendermakan hartanya, mendermakan waktunya, pikirannya, hatinya, segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ilmu yang dapat kita tuai manfaatnya sekarang. Gitu. Tiga ulama yang mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah Imam Bukhari, penulis kitab hadis Sahihul Bukhari. Beliau menghabiskan puluhan tahun berkelana ke berbagai negeri untuk mengumpulkan dan memverifikasi hadis, menghafal ribuan hadis dengan sanadnya. Beliau adalah salah satu ulama yang terkenal dengan karya beliau, sehingga hadis-hadis beliau itu terkenal dengan hadis yang paling sahih. Kenapa? Karena beliau itu tidak hanya mendengar saja dari orang lain, tapi beliau cari sumbernya. Benar tidak ini? Dari fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Benar tidak? Sumber yang paling dari sumber yang paling atas, dari sumber yang paling terpercaya. Maka kalian sudah pernah mempelajari bahwa hadis itu ada ilmunya, atau disebut dengan ulumul hadis. Belajar ilmu hadis supaya kita tidak salah memahami hadis. Tidak semua hadis itu sahih, tidak semua hadis sahih itu memang bisa dipraktekkan, harus dengan tafsir-tafsirnya. Tidak semua hadis dhaif itu tidak bisa dilakukan. Karena hadis dhaif pun para ulama ada yang boleh dilakukan. Kalau hadis dhaif itu termasuk golongan-golongan yang fadhail, keutamaan-keutamaan. Yang kedua ada Ibnu Sina. Beliau terkenal dengan bapak kedokteran modern. Gitu ya, seorang polimatik yang menguasai berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, filsafat, astronomi, matematika. Karya beliau adalah Qanun fi At-Tib, menjadi rujukan selama berabad-abad. Sampai sekarang masih digunakan. Ya, dasar-dasarnya beliau dalam kedokteran itu sangat bermanfaat sampai berabad-abad. Bayangkan karya beliau, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi ilmunya tetap masih tersebar. Yang ketiga adalah Imam Ghazali, terkenal sebagai Hujjatul Islam, seorang teolog, filsuf, dan sufi terkemuka. Beliau mengalami krisis spiritual yang mendalam sebelum akhirnya menemukan kedamaian dalam tasawuf dan menulis kitab yang familiar yang sekarang masih digunakan, yakni Ihya Ulumuddin. Sampai sekarang menjadi rujukan para sufi. Kitab yang melatih kita untuk membersihkan diri,
Beliau adalah ulama besar, ulama yang tergolong menjadi seorang mujadid di abadnya. Membaca dan meneliti selanjutnya, membaca, meneliti dan menuntut ilmu harus berlandasan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi keserasian hubungan antara pencipta ilmu dan pemberi ilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena menuntut ilmu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala akan membawa keberkahan dan kemudahan. Ilmu yang diperoleh akan menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Niat yang ikhlas akan menjauhkan penuntut ilmu dari kesombongan, ria, dan tujuan duniawi semata. Ini akan menciptakan hubungan yang harmonis antara hamba dan penciptanya, di mana ilmu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi kepadanya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Tadi sudah dibahas bahwa segala sesuatu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Supaya ilmu itu bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya sekarang saja, tapi ilmu tersebut akan dapat kita gunakan dan dapat orang lain gunakan di masa-masa yang akan datang. Pentingnya memilih guru dalam ilmu agama. Mengapa dalam belajar ilmu agama tidak bisa sembarangan dan harus pandai memilih guru? Belajar ilmu agama, alasannya. Belajar ilmu agama adalah fondasi bagi kehidupan seorang muslim. Kesalahan dalam memahami atau mengamalkan ajaran agama dapat berakibat fatal. Kenapa fatal? Karena kalau misalkan kita salah memilih guru, kita beribadah, serasa ibadah kita itu sudah benar. Serasa ibadah kita itu sudah sesuai dengan tuntunan. Padahal kalau salah memilih guru yang tidak bersanad, guru yang mungkin dia hanya belum belajar kepada ulama yang lebih bijaksana, maka mungkin saja yang namanya manusia bisa terpeleset. Kecelakaannya, kefatalannya di mana saja, di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia mungkin bisa sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, memilih guru yang tepat menjadi sangat krusial. Seorang guru agama yang baik harus memiliki sanad keilmuan yang jelas, yaitu mata rantai guru murid. Kenapa sih harus ada sanadnya? Hadis saja harus ada sanadnya. Kalau tidak tersambung, kalau orangnya mungkin dari atasnya mungkin ada yang fasik, kesahihan hadis dipertanyakan. Ilmunya pun sama, seorang guru ketika sanad keguruan ke atasnya tidak tersambung, maka ya layaknya hadis. Mungkin sedikit dipertanyakan. Mungkin nanti akan datang pertanyaan, dari mana dia mendapatkan pemahaman tersebut? Mata rantai guru dan murid yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat penting. Ini menjamin kesahihan dan keotentikan ilmu yang diajarkan. Selain itu, guru juga harus memiliki akhlak yang mulia dan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menjadi seorang penyampai materi, penyampai teori, tidak hanya menjadi disebutnya pengajar, tapi harus menjadi pendidik. Kalau pengajar dia hanya mengajarkan saja, tapi kalau mendidik dia harus menjadi seorang yang guru, digugu ditiru. Memilih guru sembarangan dapat menyebabkan seseorang terjerumus pada pemahaman yang menyimpang, ajaran sesat yang menyesatkan atau bahkan ekstremisme. Ilmu agama bukan sekadar teori, melainkan juga praktik dan bimbingan spiritual yang membutuhkan teladan dan arahan yang benar. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih guru. Karena berhati-hati dalam memilih guru adalah bentuk kehati-hatian dalam menjaga agama dan memastikan bahwa kita mendapatkan ilmu yang benar
dan berkah yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yang dapat menjadikan kita khairun nasi anfa'uhum linnas. Mengenal ulul albab, orang-orang berakal. Ulul albab ini orang-orang berakal. Semua manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta hanya dapat dipahami oleh orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, serta akal budi yang baik, dan dikenal dengan sebutan ulul albab. Sebutkan 3 ciri ulul albab, minimal 3 ciri. Banyak ciri-cirinya, banyak. 3 saja. Yang pertama, ini karena sesuai dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 191. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah berzikir dalam setiap keadaan, dalam keadaan apapun. Senantiasa mengingat Allah baik saat berdiri, duduk maupun berbaring, menunjukkan kesadaran spiritual yang tinggi. Kalau berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, maka ini ditunjukkan dalam keadaan sholat. Bagi seseorang yang mampu berdiri, maka sholatlah berdiri. Bagi yang tidak mampu berdiri, maka duduklah. Maka kalau tidak mampu duduk, maka berbaringlah. Dalam hal yang lain, kita harus tetap mengingat Allah dalam setiap keadaan. Maka ada istilah, setelah sholat kita tetap sholat. Artinya, dalam sholat itu kita memiliki aturan, memiliki tata tertib. Dalam salat itu kita tidak boleh makan, tidak boleh berbicara yang lain-lain, tetap berzikir kepada Allah. Maka dalam setiap keadaan kita tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala atau kata-kata yang tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah sesuatu yang baik. Jangan sampai kita berbicara sesuatu yang tidak baik. Kalau kita tidak mampu berbicara yang baik, maka jempek, diam. Diam ya. Selanjutnya adalah merenungkan ciptaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan ciptaan Allah, tentang penciptaan langit, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan. Mohon maaf, bukan penciptaan Allah. Penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan, serta segala istinya sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berdoa memohon perlindungan. Subhanaka faqina adzabannar. Menyadari keagungan Allah dan memohon perlindungan dari siksa neraka, menunjukkan ketakwaan dan kerendahan hati, karena selamat itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa beribadah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar, kita bisa makan, kita bisa bekerja, kita bisa berpikir, itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.